Bentar, ini belum masuk di saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwat wal akhwat, baik para hadirin dan semua teman-teman yang sudah hadir di acara kita ini, acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dengan judul acara, ya, mungkin langsung saya persingkat saja agar langsung masuk kepada penjelasan daripada narasumber. Judul materinya adalah belajar bahasa Arab dan mengajar bahasa Arab sepanjang pengalaman dari narasumber selama di Indonesia dan di Afghanistan. Beliau adalah Ustadz Abdul Mansur Hamidi, alumni dari LIPIA Jakarta. LIPIA Jakarta ini lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab yang ada di Jakarta, cabang dari Al-Imam Muhammad bin Saud University, itu milik Kerajaan Arab Saudi, resmi punya Arab Saudi, yang pusatnya ada di Riyadh dan memiliki banyak cabang di berbagai penjuru Saudi dan juga di berbagai negara. Di antaranya seperti di Tokyo dan di beberapa tempat lain. Di Djibouti juga ada ya. Ada beberapa lokasi daripada cabang-cabang. Salah satunya adalah yang ada di Jakarta ini. Beliau pemateri adalah Ustadz Abdul Mansur Hamidi, adalah alumni di sana yang telah belajar bahasa Arab di LIPIA Jakarta selama 7 tahun. Tentunya juga berarti dikit-dikit bisa bahasa Indonesia ya. Apalagi beliau menikah dengan orang Indonesia. Alhamdulillah. Saya fahimta Syekh Mansur kalam فهمت qabla qalil bil Indonesia ha? صحيح فهمت. Alhamdulillah. نعم كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. كيف بخير. حالك أنت؟ Alhamdulillah wa ana kadzalik bikhair. Beliau teman saya sejak di asrama, sejak beliau awal masuk LIPIA. Saya ya Syekh, min awal ma نعم dakhalta صحيح. Jakarta ila an tatakharraj. Anta ma'i صحيح. تقريبا 7 سنوات إلا أيام كورونا فقط نحن افترقنا. Jadi saya dengan صحيح beliau صحيح. memang dari awal beliau masuk Indonesia sampai beliau lulus baru sama saya. Kecuali di hari-hari corona saja kita tidak bersama. Nah, ini beliau nanti bisa mengenalkan diri. Kita persilakan ya Ustadz Mansur, tafadhal. Antu arif nafsak bil باللغة العربية. lughatain. Iya, طيب tafadhal. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أنا أخوكم عبد المنصور حميدي من بلد أفغانستان، وحاليا أنا أعيش في إندونيسيا من 7 سنوات، ودرست اللغة العربية وعلوم الشرعية في معهد العلوم العربية والإسلامية في جاكرتا، وهذا المعهد مشهور في إندونيسيا باسم ليبيا. طيب الآن أترجم الإندونيسية أو أستمر فقط؟ Ya, tadi وأنت anak-anak terjem qalilan, la ba's, ha? طيب ممكن. Ya, beliau tadi untuk yang beliau sampaikan sudah saya terjemahkan di awal, jadi tidak perlu ya. Nah, wasil. وأنا درست في معهد علوم تقريبا 7 سنوات، ودرست اللغة العربية 3 سنوات، ودرست علوم الشرعية 4 سنوات، ثم بعدها تخرجت وسافرت إلى السعودية، وجدت منحة دراسية هناك. بقيت لحظة هنا لحظة لعلك تعيد يا شيخ منصور. قبل قليل أنا أفعل إعدادات في الزوم، لا لم أسمع جيدا. لعلك تعيد. طيب جزاكم الله خير. ثم بعد التخرج أنا سافرت إلى السعودية، وجدت هناك منحة دراسية، ولكن لم أستمر هناك، ورجعت. وأنا أيضا هنا متزوج، وأنا تزوجت بواحدة إندونيسية، وعندي بنتين الحمد لله الآن. وأنا فعلا مدرس اللغة العربية، يعني أنا أدرس اللغة العربية في مدرسة، وكذلك أدرس يعني دروس خاصة. نعم.
وأنا الآن معلم. لعلك نعم. تحاول بالإندونيسيا، تستطيع أنت طيب. الذي تترجم. أيوه. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. kawan-kawan نقول kawan-kawan أو نقول إخوة؟ صحيح؟ جايز الآن جايز ها. طيب. تفضل. لو قلت إخوة كيف نقول؟ saudara-saudara. 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 أريد أن أقول saudara-saudara. Saya Abdul Mansur Hamidi dari negara Afghanistan. Saya udah tinggal di Indonesia dari 7 tahun. Saya udah masuk di Indonesia dalam Indonesia di tanggal 2016. Saya udah dapat beasiswa di Libya. Libya itu kasih sebelum itu di awal-awal kasih beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa di negara lain. Sama kami ada mahasiswa di situ dari Cina, ada dari Filipina, ada dari negara-negara beda. Saya udah begitu dapat beasiswa di sini. Waktu saya datang di Indonesia, saya tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah di Libya saya belajar bahasa Arab duluan. Ya setelahnya bahasa Indonesia. Dan saya belajar di sana di Libya bahasa Arab 3 tahun. Setelahnya belajar ilmu syariah. Ya, 3 tahun. Ilmu syariah 4 tahun. Ya, setelahnya alhamdulillah kita udah wisuda. Dan setelah wisuda hampir sebelum 3 bulan ya. Kita 3 bulan yang lalu sudah wisuda. Ya, setelah saya udah wisuda alhamdulillah udah dapat beasiswa lagi di Saudi. Saya pergi Saudi. Tapi saya nggak lanjut, cuma tinggal di في أي sana. جامعة؟ Di Jamiat Qasim. Beliau dapat beasiswa S2 Universitas Al-Qasim ya. Nah, Tapi beliau tidak ingin atau tidak mau? tidak mau lanjut Sebab karena saya mau S2. Saya mau S2. Mereka pasti saya S1. S1 beasiswanya. Saya nggak bisa lanjut. Tapi mereka udah janji bilang daftar aja di S2 kita insya Allah akan terima. Ya, sekarang udah daftar. Insya Allah semoga bisa Allah gitu. mudahkan ya. Amin. Abdul Mansur. Ini beliau dari Afghanistan. بالضبط في أي مدينة؟ أفغانستان. أنا حاليا أسكن في مدينة كابول. كابول. حاليا في مدينة كابول. عاصمة. نعم صحيح. كابول ini ibu kotanya Afghanistan. نعم. كيف العائلة هناك؟ سالمين كلهم في عافية وخير ها؟ الحمد لله بصحة وعافية كلهم. Semua keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Ini Syekh Abdul Mansur tadi seperti bilang beliau menikah dengan wanita Indonesia dari Bogor ya? Bogor. Nah. Sudah diberikan rezeki. Kenapa? أصلها من سومطرة لكن يعني من سكان بogor. Aslinya dari Sumatera ya, tapi tinggal di Bogor. عندك رزقت بالبنتين صح؟ Alhamdulillah, عندي بنتين الآن. Beliau memiliki 2 putri. Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 putri. Dan tadi juga beliau sampaikan beliau mengajar bahasa Arab di Indonesia. Mudarris sah? Wa indak durus khasa. Beliau juga punya kelas online ya. Beliau punya kelas online yang privat juga ada juga. Beliau silakan nanti bisa kita beritahu infonya kepada teman-teman sekalian. الآن لعلنا نشرع في طبعا نريد أن يكون الجلسة تكون في سؤال وجواب هكذا ها وأنا الذي أطرح الأسئلة مثل البودكاست الآن ها عرفت البودكاست seperti podcast ya teman-teman ya. Ini kalau di Arab sekarang namanya juga al-podcast gitu ya. Ustaz Mansur kalau boleh tahu لا بأس سؤال بالإندونيسي نحن باللغتين ها kita akan pakai dua bahasa di sini. نعم إذا لم أفهم سأطلب ترجمة يعني منك. إيه إذا أنا أترجم الإندونيسية إلى العربية. طيب. Jadi Ustaz Mansur ini apakah waktu dulu sebelum masuk Indonesia sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Aslinya enggak ya. Saya waktu tidak. Nanti mereka nyangka Ustaz Mansur ini wajahnya wajah Arab gitu kan?
Jangan-jangan di benar, Afghanistan benar. sudah berbahasa Arab gitu. Tidak. Tidak. Di Di Indonesia. Afghanistan ya, di Afghanistan Mm-mm. kami bicara bahasa Farsi sama bahasa Pashto. Bahasa apa? bahasa Farsi Farsi. dan Pashto. Farsi dan Pashto. Farsi ya, nah, Farsi. Mm. Pashto. Kalau Pashto ini teman-teman mungkin tahu Fustun itu orang Fustun, ya? Bukan ya? Pashto. Pashto. Sama? لا أنا لست بشتو، أنا من فارس يعني. فارسي. بشتو مختلف يعني. البشتون Pashto. إخوان هم يعني باقي الأخرى يتكلمون باللغة بشتو ونحن نتكلم باللغة الفارسية. فارسي bahasa Persia dan bahasa نعم. Pashto. لا عندنا مشهور أيضا هناك أناس يسمون بفستون. نعم بالبشتون صحيح موجود. هذه قبيلة كبيرة جدا قبيلة يعيشون كبيرة. تعيش بين باكستان وأفغانستان. فستون. وعدها تصل ما إلى اسمه الأصلي؟ 50 مليون. ماذا تسمونهم؟ أصلا نحن نقول بشتون. Pashtun. Oh iya. Kan dulu pernah Nah. ya, rame dulu juga sempat ada lah masalah politik itu. Kalau yang tahu yang ngikutin dulu ada Pushtun. Pashtun ini terletak di antara Afghanistan dan Pakistan kata beliau ya. Baik. نعم. Idzan lam tadrus al-Arabiyyah لم أدرس. نهائيا هناك في أفغانستان. فقط لم أدرس. القراءة القرآنية فقط قراءة القرآن. قراءة القرآن، حفظ القرآن صحيح. Gitu ya. Jadi kata beliau selama di Afghanistan tidak pernah belajar bahasa beliau tidak pernah belajar bahasa Arab ya sama sekali. Ustaz Abdul Mansur ini Masya Allah. Baru belajar di Jakarta. Ya? Baru belajar di Libya. Baru belajar di Libya, di Jakarta. Benar. Di Libya. Selama di Afghanistan tidak pernah belajar. Berarti salah ini judulnya Ustaz Mansur. Saya kasih judul belajar selama di Indonesia dan Afghanistan. لكن هل فعلا لا يوجد تعليم عربية في أفغانستان؟ فعلا أنت الذي تراه؟ تعليم يعني لا يوجد. ما في تعليم بشكل أكاديمي يعني. هذا التعليم يعلمك يعني يمكنك من التحدث بالعربية وفهم العربية. لا يوجد يعني. Beliau bilang di Afghanistan tidak ada sama sekali pembelajaran akademis bahasa Arab yang membuat orang bisa berbicara bahasa Arab atau mengetahui bahasa Arab di Afghanistan. Illa rubama durus fi masajid hada mawjudah. نعم هذه دروس تساعدك في قواعد اللغة العربية فهمت؟ لكن المحادثة أو الكتابة وهذه الأشياء لا تساعدك فيها أبدا. Jadi beliau bilang ada pembelajaran bahasa Arab di masjid-masjid atau di pondok gitu ya. Tapi dia pembelajaran kaidah-kaidah nahwu sharaf, nahwu was-sharaf. Sahih. Walakin tapi ini tidak membantu mereka untuk bisa berkomunikasi atau belajar bahasa Arab. Idzan mal faidah min dirasatil nahwu was-sharaf hunak? أصلا العلوم عندنا تدرس في مساجد يعني علوم شرعية. والناس يحبون علوم شرعية. ويعني الغاية من تعليم القواعد عندهم فقط هم فهم النصوص يعني يريدون أن يفهموا النصوص. Saya terjemahkan ya. Ana terjem ya Syekh Mansur. Jadi kata beliau pembelajaran bahasa Arab di Afghanistan hanya biasanya terfokus kepada mengetahui makna dari kitab yang dibaca. Sahih? Misalnya kalau di Afghanistan as-sa'id al-madhhab al-Hanafi al-kathir, sahih? Yang banyak madhab Abu Hanifah di sana ya. Misal membaca kitab fikih madhab Abu Hanifah. Ketika baca kitab fikih itu mereka kejar gimana bahasa Arab tadi membantu mereka faham isi kitab tadi. Hakadha faqat sah al-gharad. Sah. Al-gharad. Uniknya beliau Ustadz Mansur ini belajar bahasa Arab di Libya Jakarta dari nol min sifr. Terus, العربية من صفر. نعم من الصفر dari صفر يعني من الصفر تعلمت العربية هنا.
لعلك تحكي لنا القصة من بدايتك باللغة الإندونيسية تستطيع. Coba Ustaz نعم Mansur أحاول ceritakan لو dalam bahasa إذا في Indonesia فرصة. في بعض الكلمات أنت لا تعرفها تكلم بالعربية ها أنا أترجمها. تفضل يا شيخ منصور الوقت لك. حاضر شكرا لك يا أستاذ أحمد. Saya dulu waktu datang di Indonesia, udah masuk di Libya, tidak tahu bahasa Arab. Ya, tidak tahu bahasa Arab nihaiyan. Nihaiyan itu apa Ustaz? Biar tahu teman ini nihaiyan. Sama sekali ha? Nah, sama Iya, sekali. sama sekali. كنت لا أفهم أي شيء, saya tidak tahu. Dan sebelumnya tidak belajar bahasa Arab. Wah, udah merasa sulit, merasa sulit banyak di dalam asrama, karena di dalam asrama kami di Libya itu wajib kami bicara bahasa Arab bersama, ya. Dan di dalam satu kamar tinggal tiga orang, 4 orang, semuanya dari negara beda. Ya, pastinya nggak boleh di satu kamar tinggal 2 orang dari satu negara. Seperti itu sulit juga kalau kami nggak tahu bahasa Arab, nggak bisa bicara. 2, 3 atau 4 bulan yang pertama saya rasa sulit. Ya, tapi alhamdulillah udah belajar juga keras di Libya. Waktu saya udah masuk di Libya langsung mulai dari semester 2 i'dad lughawi. Kelas persiapan bahasa ya, i'dad lughawi, persiapan bahasa Arab. Nah. Udah belajar 4-5 bulan, setelahnya alhamdulillah udah bisa bicara. Masya Allah. Waktu awal-awal antum Ustaz Mansur tidak bisa bicara, gimana komunikasi dengan teman-teman orang asing? Kan di Libya itu ada orang Afrika, ada orang Filipina, Thailand, Cina ya teman-teman ya. Cina asli ya, bukan Cina keturunan, Cina asli. Banyak dari berbagai negara, Kamboja, banyak sekali macam-macam ya negaranya. Bahasa yang mempersatukan kita semua di asrama itu adalah bahasa Arab ya, Ustaz Mansur ya. Saya mau ngomong dengan orang Cina pakai bahasa Arab, ngomong dan Thailand pakai bahasa Arab. Nah, gimana Ustaz Mansur ngobrol dengan mereka di awal-awal? Padahal nggak bisa bahasa Arab awal tuh. Iya, di awal-awal saya baru dan tidak teman banyak sama mereka. Di awal, di pertama saya nggak bicara sama mereka banyak. Tapi setelahnya saya lihat tidak bisa kalau tidak bicara, harus kami bicara di sana. Dan udah mulai bicara walau salah, kalau salah saya udah bicara. Ya, dan udah mulai buat translate juga, kasih translate dari HP sampai mereka bisa mengerti. Ya, udah mulai begitu bicara, kalau salah juga tidak apa-apa. Ya, pelan-pelan sedikit-sedikit udah alhamdulillah bisa lancar. Ketika praktek langsung itu memudahkan pembelajaran bahasa Arab ya Ustaz Mansur. Ustaz Mansur ini kan langsung praktek ya. Langsung mau ngomong langsung dipraktikkan ngomong apa gitu kan ya. Dan kebetulan kita terpaksa nih teman-teman. Saya mau ngomong sama teman orang Afrika, sama-sama nggak bisa bahasa Inggris misalnya, kan? Gimana? Ini kok ada yang lapor suaranya tidak ada, gimana? Yang lain apakah suaranya terdengar? Terdengar Ustaz. Terdengar ya. Baik, terdengar. Kalau ada yang error, coba dicek tadi waktu masuk. Coba keluar lagi nanti masuk, diklik. Jangan klik yang without audio ya. Jangan klik yang no audio. Baik, Ustaz Mansur boleh dilanjutkan tadi setelah 6 bulan baru bisa ngomong nih ya. Setelah 6 bulan. Tapi kan waktu belajar di kelas, apakah guru mengajar bahasa Arab dengan bahasa Afghanistan? Di Libya? Tidak. Di Libya? Pasti, tidak ya? Iya, guru mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa apa di Libya? Di bahasa Arab. Jadi bahasa Arab diajarkan dengan bahasa Arab juga? Arab, benar, iya. Kok bisa Ustaz? Bukannya nanti jadi sulit? Bisa. Mereka itu profesor, mereka tahu, mereka tahu guru itu, tahu caranya gimana, jelas. Sampai body language mereka ya, jelas untuk body language.
Body body language language. ini apa nih Ustaz Mansur? Body language ini? يعني اللغة لغة الجسم لغة Bahasa الجسم. badan ya. Dengan bahasa نعم لغة badan, الجسم. gerakan tubuh. Kalau diperlukan gambar dari internet, gambar dari internet. Tapi ketika Ustadz Mansur belajar tuh apa enggak kesulitan langsung di semester 2? sulit sulit sih sebenarnya, sulit banyak, tapi alhamdulillah saya sabar dan juga belajar Pernah keras. terpikir mau berhenti tengah-tengah? Udahlah saya mau pulang aja ke Afghanistan gitu. Di awal waktu saya mulai Oh. universitas itu salah, mereka udah mengerti saya tahu bahasa Arab, mereka masukin saya di syariah langsung. Ya. Padahal saya tidak tahu bahasa Arab. Waktu itu saya kaget ya, tafaja'tu. Qultu ma hadha, masuk langsung di syariah, saya tidak tahu bahasa Arab. Sudah Ustaz masuk Ahmad kelas itu? udah masuk, satu hari udah masuk di syariah. Syariah bahasanya sulit lebih. Iya. Ya. Waktu itu saya pikir tidak ada bahasa Arab mungkin. Tidak belajar kami bahasa Arab langsung, harusnya mulai dari syariah. Saya bilang kalau begitu mungkin saya nggak bisa lanjut, mungkin berhenti aja. Kalau tidak tahu bahasa Arab, gimana langsung masuk kuliah? Yani di Libya itu semua pembelajaran di bahasa Arab, semua, tidak ada bahasa yang lain. Baik, saya mungkin kasih gambaran sedikit tentang Libya biar teman-teman bisa paham ya. Jadi di Libya itu ada kelas persiapan bahasa 3 tahun dulu ya. Yang versi dulu itu ada kelas persiapan bahasa 3 tahun. Kemudian baru masuk S1 Syariah 4 tahun. Jadi total 7 tahun nih. Ustadz Mansur ini 7 tahun di Libya. Nah, tadi yang Ustadz Mansur itu cerita, beliau langsung karena wajah ini wajah Arab nih ya, dari Afghanistan. Oh, berarti bisa nih bahasa Arab nih langsung dimasukkan ke semester 1 Syariah. Dan ini Ustadz Mansur langsung kaget. Saya enggak bisa bahasa Arab. Akhirnya beliau dimasukkan ke semester 2 persiapan. Saya, ya Syekh. Lalu bagaimana ceritanya Ustadz? Apakah waktu di kelas gimana antum bisa paham guru ini? Pakai bantuan Google Translate kah? Di i'dad lughawi, yani untuk belajar. Ya, hari-hari pertama saya sebenarnya tidak mengerti sampai 2 minggu. Saya tidak mengerti guru jelas apa, yang mengajar apa. Tapi setelah 2-3 minggu sudah biasa. Kata-kata dia setiap waktu ulang. Karena semua orang itu punya kata-kata yang khusus untuk dia akan jelas sama kata-kata itu pembelajarannya ya. Semakin Banyak sering orang terulang ya. untuk dirinya. Ya, dan saya udah tulis banyak kata-kata dari dia dan hafal, dan setelah itu sudah mudah alhamdulillah untuk saya bisa mengerti ya. 2 minggu 3 minggu yang pertama saya tidak mengerti mereka bilang apa, tapi cuma duduk aja di kelas. Yang penting saya hadir di kelas. Berarti ini jauh cepat ya menurut kita. Kalau kita lihat orang belajar bahasa Arab, Ustadz Mansur hanya dalam waktu 2-3 minggu langsung bisa tahu mereka ngomong apa. Padahal tidak punya basic bahasa Arab sebelumnya ya, cuman bisa baca Quran. Iya Ini benar. menunjukkan apa ini Ustadz? Menurut Ustadz Mansur apa kunci rahasianya ini? المفتاح الأساسي إيش؟ المفتاح الأساسي يعني أنا أفكر بالنسبة أنا ممكن يعني mungkin itu beda. Mungkin saya udah di 3 minggu saya udah mengerti hampir guru jelas apa. Tapi nggak bisa bicara ya. Itu bukan sama bicaranya. Bisa mengerti tapi nggak bisa bicara. Karena itu semester juga يعني في مستوى يعني لغة. كنت أفهم ماذا يقول يعني. Saya udah bisa mengerti. Tapi juga bahasa kami itu bahasa Farsi itu mirip banget sama bahasa ya, mirip banget. Ada banyak kata-kata yang mirip di bahasa Arab atau kata-kata ada yang sama. Bahasa Arab di Farsi juga ada. Iya, bahasa Farsi itu bahasa Persia, teman-teman. Bahasanya Iran dan Afghanistan sekarang. Itu bahasa Persia. Tajikistan wa fil Hind dan di Hind ada juga. Tajikistan dan Hindi juga ada. Di Pakistan juga ada banyak orang bicara tentang bahasa Farsi. Di Uzbekistan, di banyak negara, banyak negara ya. Beliau terbantu dengan kemiripan-kemiripan tadi.
Tapi kita juga lihat ternyata dengan belajar langsung menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi itu mempercepat belajar ya. جدا يعني Terputus internet saya. bahasa Oh ya. Mm-mm. Terus kan? sama orang aslinya, orang asli yang bicara tentang bahasa itu, bikin lebih kuat bahasa kita. Mm-mm. Saya punya satu teman, Ustaz Ahmad kenal juga Syekh Said dari Said Jazair. Jazairi. Said Nah, dari Jazair ya. Uh-huh. Said al-Jazairi ya, dia aslinya orang Arab. Mm-mm. Saya sebenarnya dari dia belajar banyak. Setiap waktu kalau saya kosong, waktu saya kosong, saya datang ke dia, bicara sama dia bahasa Arab. Dan dia tolong saya banget. Ya, dia Arab aslinya. Dan saya kalau bicara sama dia di bahasa Arab, saya dapat atau ambil manfaat dari dia banyak. Ya, Ya, beliau jadi punya teman, Ustadz Said, Syekh Said, sekarang mengajar di Al-Wildan ya. Bentar ini kok punya saya internetnya putus-putus sedikit ya, mohon maaf. Internet saya terganggu sedikit. Jadi Ustadz Said Jazair ini orang dari Jazair, beliau juga mahasiswa di Libya dan tinggal satu kamar dengan Ustadz Mansur ya, satu kamar sah, sahih. ghurfah wahidah. Nah, Ini juga menunjukkan selain bahasa Arab dijadikan sebagai alat komunikasi sehari-hari, itu mempercepat orang bisa bahasa Arab. Dan tadi Ustadz Mansur juga jelaskan belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab atau bahasa tubuh, itu juga menjadi pembantu utama. Beliau juga menjelaskan tadi dari pengalamannya bahwa teman itu pengaruh. Beliau punya teman yang menemani terus-menerus berbincang dengan dia dalam bahasa Arab. Sahih ya Syekh Mansur. عند sahih. الزميل هذا الزميل يساعدك كثيرا على التكلم بالعربية وهذا Sahih. الزميل يلازمك معنا وأنت تلازمه 24 ساعة معه. Ini juga cukup membantu sekali teman-teman. Nah, tinggal sekarang nanti kita akan singgung nih Ustadz Mansur. Gimana dengan teman-teman orang Indonesia di sini yang tidak punya lingkungan belajar bahasa Arab? Nanti mungkin Ustadz Ya, Mansur singgung nih. Atau sekarang ini, silahkan. nah, ini juga masalah tapi nggak besar. Kalau sebenarnya kita punya azmul qawi ya, azmul qawi, iradah qawiyah. Itu apa Ya, di bahasa keinginan Indonesia? kuat. يعني نية قوية إن شاء الله نحن نستطيع. Kita bisa kalau tidak punya teman dari Arab juga. Yang penting kita mau kuat. Kita mau kuat. Walaupun temannya bukan dari Arab, teman Indonesia juga, tapi belajar bahasa Arab. Bisa ya Ustaz ya? Bisa. Saya punya banyak teman, mereka dari Indonesia. Mereka dari Indonesia, tapi Masya Allah bahasanya bagus. Banyak teman saya, dia udah belajar bahasa Arab di pesantren Indonesia. Di dalamnya ya, mereka bicara bersama sama teman-teman, sama orang Indonesia. Ada banyak itu. Ya mereka bicara bersama. Padahal mereka orang Indonesia, bukan orang Arab. Bisa Atau begitu kita juga. bisa bilang gini Ustadz Mansur. Ustadz Mansur sekarang bisa berbincang bahasa Indonesia ini, kan tidak pernah belajar bahasa Indonesia ya? Pernah ambil les kursus? Tidak pernah? Cuma 1 kali 4 bulan. Saya udah ambil dapat kursus belajar bahasa Indonesia. Tapi nggak lanjut. Cuma mungkin 2 minggu saya lanjut atau 1 minggu gitu. Nggak masuk ke sampai akhir. Itu ada 1 semester dari Universitas UIN. Karena waktu itu saya sibuk di hujan-hujan. Ujian, masa ujian. Saya nggak bisa lanjut di sana ya. Cuma 2 minggu gitu. Nggak lanjut sebenarnya. Saya udah masuk tapi kurs tapi nggak lanjut, nggak bisa lanjut. Ya bahasa ini saya sekarang saya bicara itu semuanya saya udah belajar dari YouTube. Dan dari kan ini unik ya. Ustadz Mansur enggak pernah belajar pelajaran bahasa Indonesia atau belajar tapi sedikit. Tapi sekarang bisa berbicara bahasa Indonesia. Berarti Ustadz Mansur tadi dari komunikasi sehari-hari ini ya. Mau enggak mau ya. Mau tidak mau harus berbincang bahasa Indonesia. Ustadz Mansur pergi ke warteg. Beli makan.
Pasti pakai bahasa Indonesia ya. Nggak mungkin bahasa Benar. Farsi, nggak mungkin bahasa Arab. Ini Benar. pengaruhnya praktek teman-teman sekalian ya. Kalau dipraktekkan langsung bisa nih. Ustaz Mansur contohnya bisa bahasa Indonesia. Kenapa kok bisa? Padahal nggak pernah ikut kursus, padahal nggak pernah kelas khusus ya, apalagi kuliah. Tapi beliau bisa berbincang bahasa Indonesia. Apalagi sekarang sudah punya istri orang Indonesia. Oh, sehari-hari bertambah kosakata baru ya. Iya benar. Saya pun juga mengalami demikian, teman-teman. Saya dulu tinggal di Madura 6 tahun. Mau nggak mau, saya bisa bahasa Madura lama-lama. Padahal saya tidak pernah mengambil pelajaran khusus bahasa Madura. Wahakadha al-asl anna al-lughah hiya alatu tawasul, sah? صحيح. هي آلة alatu التواصل. tawasul. لما نزعت من هذه الوظيفة الأساسية خلاص ذهبت الروح من اللغة. من اللغة. هذا رأينا في تعليم اللغة العربية هناك تفريق بين العلم وتطبيق بين صحيح. النظرية والتطبيق صح؟ هذا الذي نعم. رأينا. Ini kita lihat teman-teman banyak terhilang antara teori dan praktek terpisah di bahasa Arab. Teori di kelas saja, praktek tidak ada nih. Sehingga bahasa tidak lagi menjadi alat komunikasi. Ustadz Mansur menjadi bukti nyata, beliau bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Ini bukti hidup nih Ustadz Mansur ini, Masya Allah. Dan beliau tidak belajar bahasa Arab di negerinya sendiri. La'alak tahki lana qissah ukhra, ya Syekh, fi khibaratik, tafadhal. نعم. بالإندونيسية ممكن أو العربية على راحتك. كيف تريدون أنتم؟ Gimana kalian mau? Ya, teman-teman mau Ustaz Mansur pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia nih? باللغة العربية. اللغة العربية. تفضل أستاذ. بالعربية. حاضر. أنا أترجم, saya nanti terjemahkan ya. نعم تفضل. نعم أستاذ. طيب. اللغة العربية كما أشار أستاذ أحمد عبيد الله حفظه الله هي يعني أو كل اللغات يعني عبارة عن تطبيق. إذا لا تطبقها لا تستخدمها بشكل يومي ستنساها. اللغة هذه يعني هكذا تحتاج إلى تطبيق وإلى ممارسة ستنساها. أنا أعرف أناسا وأنا عندي أصحاب هم نسوا اللغة العربية بعدما تعلموها 7 سنوات في ليبيا، درسوا علوم شرعية، ثم بعد التخرج 6-7 سنوات يعني لم يستخدموا هذه اللغة، لم يستخدموا، رجعوا إلى بلادهم خلاص نسوا اللغة. أنا أستأذن للترجمة. تفضل. نعم. Kata beliau banyak teman-teman tahu mereka udah belajar bahasa Arab 7 tahun di Libya. Setelah lulus tidak pernah dipraktekkan, udah hilang bahasa Arabnya. Padahal mereka ya bukan hilang banget ya, tapi diajak komunikasi tidak bisa ya. Mungkin kalau suruh baca, nerjemah dia masih bisa, tapi komunikasi hilang. Kemampuan dia untuk berkomunikasi hilang bahasa Arabnya. Saya Ustaz Mansur. Jadi harus tidak boleh tidak dipraktekkan, memang sebisa mungkin dipraktekkan menjadi komunikasi. Ini yang penting, teman-teman sekalian. Kalau memang benar-benar mau menguasai, gitu. Beda dengan yang mungkin tujuannya, kama qulta ya Syekh Mansur, anna fi Afghanistan yujad man yata'allam al-Arabiyyah faqat li fahmi al-kutub. صحيح. نحن لا ننكر أن هذه أيضا مفيدة. ويستفيد منها الطلاب أيضا هنا. Tentu ada juga yang pakai tujuannya supaya bisa mengkaji kitab, paham isi kitab, itu bagus juga. Itu tetap juga bagus. Teman-teman itu juga bisa dipraktekkan cari, tapi jangan lupa kata Ustaz Mansur tadi, ada praktek. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hilang. Nasu katanya Ustaz. Nasu, خلاص. Lupa ya. في شيء آخر؟ تفضل. نعم. أما بالنسبة يعني لبعض الناس الذين ليس عندهم صاحب أو ليس عندهم أحد ليمارس معه اللغة العربية، هو يعني له يعني طرق كثيرة يا أخي الكريم. انظر الآن طرق كثيرة جدا خصوصا عبر الإنترنت. ممكن أنت تستطيع يعني تسهل لك الأمور
للتطبيق والتحدث مع الناس، ممكن هذا أيضا عبر الشبكة. أنا أعرف أحد من أصدقائي هو ما كان عنده زميل ليتحدث معه بالعربية حينما كان يتعلم العربية، هو كان يذهب أمام المرأة يتكلم بنفسه يتكلم مع نفسه ليطبق اللغة. نعم، هو كان حريص. يعني هذا يدل لو أنت تريد صراحة أو حقيقة أنت تريد اللغة الآن، يعني لا يوجد مانع أنت لتطبق أو لتتحدث. نعم. Baik, panjang sekali tadi beliau menyampaikan, tapi saya akan rangkum saja. Kata beliau, kalau kamu tidak punya teman untuk praktek, tadi kan Ustaz Mansur punya teman, orang Jazair, praktek sehari-hari. Itu bagus. Kalau tidak punya teman, kata beliau, ada banyak metode lain. Saya, apalagi dengan adanya internet ya Ustaz ya. Dengan adanya internet, bisa kita punya teman lewat internet, lewat chatting bisa, atau dengan menonton video di YouTube bisa, atau dengan aplikasi bisa, atau bahkan yang anak-anak ini Ustaz Mansur, games permainan, ada games yang dengan berbahasa Arab. Misal saya pernah juga cerita, misal Ustaz, anak saya kecanduan game Ustaz Mansur. Kecanduan game, arafta? Madza naqul bil Arabiyah? Mudmin, ha? Mudmin, na'am. Mudmin. Bil lu'bad. Ada anak ini kecanduan gadget ya. Kecanduan games, maka orang tua bisa kasih, kamu boleh nonton YouTube, tapi YouTube-nya hanya yang berbahasa Arab, gitu ya, misalnya. Kamu boleh main games, tapi gamesnya yang berbahasa Arab, misalnya gitu ya. Untuk menghindari anak tadi kecanduan, tapi minimal dia masih dapat faedah bahasa Arab ya, Ustaz ya. Sehari-hari dia, atau si HP-nya tadi, gadget yang dipegang anak tadi diubah bahasanya ke bahasa Arab, Ustaz. Bingung si anak tadi mau klik apa, dia lama-lama nanti terbiasa. Ini juga di antara metode, termasuk tadi Ustaz Mansur cerita ada temannya Ustaz Mansur, ini saya terjemahkan ya. Dia tidak punya teman untuk praktik bahasa Arab ya. Lalu apa yang dia lakukan? Madza yaf'al? Yaqum amam al-mir'ah wa yatakallam bi nafsihi. Dia berdiri depan cermin ya Ustaz ya. Kemudian ngomong sendiri ya kayak orang gila. Ngomong bahasa Arab sendiri. Man hadza fil ma'had wala kharij al-ma'had? في المعهد. نعم، في المعهد. معهد إندونيسي ولا غير إندونيسي؟ أنا رأيت إندونيسي وغير إندونيسي. هذا أنا رأيت أكثر لأنه كان حريص يا أستاذ أحمد. ممكن هذا الشيء يكون لي ولك يعني يظهر هكذا مضحك، أنا كنت أضحك أيضا. صحيح هذا الرجل يفعل هذا، ممكن أصابه جنون، لكن هو الرجل ذكي، هو يعني حريص جدا، يريد أن يتعلم العربية، يعني يريد أن يطبق. Betul. Jadi beliau bilang memang kelihatannya kayak orang gila, bikin kita ketawa ya. Tapi itu bukti bahwa dia sangat-sangat berambisi. Semangatnya tinggi. Sampai dia berbicara depan cermin. Bicara sendiri. Kita tahu, طبعا هو سيخطئ كثيرا صح؟ صحيح. سيخطئ كثيرا، لكن هذا سينمي ويدربه على التكلم بالعربية. Ini akan membuat dia berkembang. Enggak mungkin itu enggak memberi efek ya Ustaz ya. Nah, dia cuma bicara sendiri, kayak orang gila, nggak ada manfaatnya Ustaz. Jangan bilang nggak ada manfaat. Itu akan bermanfaat bagi dia, melatih dia bisa berbicara bahasa Arab. Wa khususan fi ma'hadina fi Libya yujad jalsah hiwariyah. Sahih. Wa kam laha min fawaid. Kam laha min fawaid lana jiddan, katsira jiddan. Dulu kita ada jalsah hiwariyah namanya, ini diadakan kalau di program-program Kuba juga per bulan ya. Jalsah hiwariyah itu kita duduk halaqah gini ya Ustaz ya. Halaqah. Nah, teman dicampur tuh, yang Afghanistan, Thailand, Filipina, kita dicampur berbagai macam warga negara. Kemudian dipasang tema tertentu ya Ustaz ya. Topik hari ini tentang misalnya beribadah kurban misalnya. Lalu berbicaralah dalam bahasa Arab, ada pemateri, ada diskusi segala macam. Itu juga sangat bermanfaat buat kita. Baik. Tafadhal ya Ustaz Mansur. Tulqi lana أشياء. نعم، ويعني أنت لو في اللغة العربية أو في أي لغة أخرى، يعني تدرس ولو كلمة واحدة أو بشكل، يعني أشياء صغيرة لو تتعلمها بشكل يومي، يعني لا تحقرها. لا تقول كلمة واحدة لا تكفي، أو مثلا أنا أحاول دائما حتى أتحدث بنفسي، لا تحقر هذه الأشياء صغيرة. يعني في التعلم ولو شيء بسيط جدا قليل وصغير، هذا مفيد. مفيد.
Kata يعني beliau التعلم jangan remehkan hal kecil apapun ya, walaupun satu kosakata setiap hari. نعم يعني استمروا، المهم استمرار، وكذلك ولو يعني شيء بسيط في اليوم 5 دقائق لكن استمر استمر. Walaupun hanya 5 menit setiap hari, tapi terus lanjutkan, jangan terhenti tengah-tengah. Ini kata beliau. طبعا في شيء آخر يا شيخ منصور. نعم. لما بدأت في التعليم كما قلنا أن في الموضوع تعلم والتعليم صح? Kita judulnya kita kan belajar dan mengajar. Belajar ini poin tersendiri seperti tadi kata Ustadz Mansur. Mendengar dan faham itu poin sendiri. Kemudian praktik bicara itu poin sendiri ya. Nuqtah ukhra. صحيح. التعليم نقطة والتعلم نقطة أخرى. طيب. صحيح. ماذا واجهت من الأشياء في أثناء تعليمك العربية في إندونيسيا؟ يعني في تدريسي يعني تقصد؟ نعم. أشياء واجهتها هي من المشكلات. أنا أول ما واجهته يعني طبعا الصعوبة يعني التي وجدتها هي يعني في الأول أنا لم أكن أعرف اللغة الإندونيسية جيدا. والطلاب الذين يدرسون معي بعضهم صغار، بعضهم أطفال لا يعرفون العربية هم. هذه كانت يعني نقطة الصعوبة بيني وبين الطلاب. لا أستطيع يعني أفهمهم لأنهم صغار جدا، وأنا لا أعرف اللغة الإندونيسية لأشرح لهم بعض الكلمات. لكن الحمد لله يعني خلال تدريسي أنا حاولت لأتعلم الإندونيسية لأجلهم، وأتعلم يعني كل يوم كلمات جديدة وأشرح لهم. يعني ليس يعني أنا في تدريسي لا أدرس يعني كليا باللغة العربية، يعني عفوا باللغة الإندونيسية. أنا يعني تقريبا ممكن 80% أتحدث بالعربية، 20 ممكن بالإندونيسية في أوائل. لكن الآن الحمد لله طلابي عندهم الآن يعني استعداد، والآن هم يعرفون اللغة العربية، يعني حتى أنا أشرح لهم. الآن ممكن بعض الكلمات غريبة عليهم، أما أشياء أخرى إن شاء الله أو يعني ممكن 90% أو كذا يعرفون كلامي. طيب أنا أترجم. تفضل. Ustadzin. Beliau bilang tadi cerita di awal kali beliau mengajarkan bahasa Arab di Indonesia, yang menjadi penghalang utama adalah beliau tidak bisa berbahasa Indonesia. Karena murid-murid yang beliau ajari adalah pemula banget ya. Pemula atau sigar أيضا أولاد. نعم تقريبا أعمار يعني 7 أو 10 سنين كذا. Sekitar 7 sampai 10 tahun murid-murid beliau. Mereka sudah diusahakan dengan body language, gerakan tubuh, bahasa tubuh, tetap tidak bisa gitu ya. Sulit memahamkan mereka, akhirnya kemudian terpaksa apa bahasa Indonesianya. Sehingga kemudian beliau di awal-awal 80% mengajar dengan bahasa Arab, 20% dengan bahasa Indonesia. Dalam rangka agar mereka bisa paham. Ini cerita beliau tadi ya. Baru kemudian murid-murid beliau yang sekarang sudah alhamdulillah pada bisa memahami, sehingga beliau mengajar dengan bahasa Arab 95% lah sekitar. Hanya menjelaskan dengan bahasa Indonesia pada kata-kata yang asing yang memang sulit untuk dijelaskan kecuali hanya dengan terjemah. Ini adalah kisah beliau dalam pengajaran. Muskilah hiya al-muskilah. Lakin hal 'allamta al-arabiyyah lil afghaniyin marrah? نعم أنا علمتهم أيضا وإلى الآن أعلم أفغانيين. نعم بعض الأقارب ويعني الناس من عائلتي أدرسهم، لكن ليس بشكل مستمر، لكن ممكن في الأسبوع مرة وكذا. لكن ما زلنا في التدريس. نعم هم أيضا مثل الإندونيسيين يا شيخ، هم أيضا لا يعرفون العربية، لابد أبدأ معهم من الأول. Beliau cerita beliau juga ngajar orang-orang Afghanistan, keluarga-keluarga beliau online ya, tapi tidak terus-menerus alias cuma seminggu sekali atau sekitar gitu. Ini gambaran-gambarannya tentang daripada beliau. طيب هناك نصائح يا شيخنا؟ عندك نصائح؟ نعم عندي فقط يعني خاصة للمبتدئين. عندي فقط بعض النصائح يعني التي أنا اكتسبتها من خلال تجربتي في تعليم اللغة العربية. أول شيء أنت ستواجه يعني الصعوبة،
صعوبة في تعليم اللغة في أوائل، لكن بالاستمرار إن شاء الله تعالى هذه صعوبة يعني تقلل. فهمتم؟ هذه مشكلة أنتم تواجهونها. هل تريد أن تترجم يا أستاذ أحمد؟ Ya. يعني ستواجهون. Pasti akan menghadapi kesulitan, sahih? نعم. لكن لا تستسلم. Jangan menyerah. لا تستسلم. لا تستسلم، ادرس واستمر ولو قليل. يعني اجعل لنفسك يعني يوميا ممكن نصف ساعة 15 دقيقة. استمر وادرس فيها ولو كلمة كلمتين جملة جملتين احفظها وامشي. يعني وشيء ثاني استمرارية في اللغة. يعني بعد أولا قلت لا تستسلم، وثانيا استمر. نعم. وثالثا استمر. وثانيا استمر في تعلم ولا تتوقف أبدا. Jangan berhenti untuk belajar, terus belajar. Teman-teman di sini nanti boleh menyiapkan pertanyaan ya. Untuk kita di akhir-akhir sesi ini kita akan berbincang-bincang pertanyaan-pertanyaan mendasar. Tadi sudah kita jelaskan background beliau. Tuh teman-teman bisa menyalakan kamera ya. Dimohon bisa menyalakan kamera di sini yang laki-laki saja, yang akhwat jangan ya. Khusus yang laki-laki menyalakan kamera. Yang punya pertanyaan ditulis di kolom chat. Kalau yang mau lewat suara, klik tombol angkat tangan. Ada nggak di sini klik tombol angkat tangan ya? Raf'al yad yujad am la huna? La adri. Kalau di Google Meet ada biasanya. Di sini saya nggak tahu, nggak ada ya. Baik. Ustadz Mansur. طبعا أشياء كثيرة نريد أن ندخل فيها. طيب. Kata beliau tadi ada problem yang sama, orang Afghanistan dengan orang Indonesia dalam belajar bahasa Arab juga sama dari nol ya. Tadi Ustaz Mansur sempat singgung dari nol. Mereka juga dari awal. Sama ya. Saya kalau udah mengerti, udah rasa sama. Iya, orang Indonesia dan orang Afghanistan atau semua orang di awal rasa sulitnya sama. Ya, rasa sama. Orang Afghanistan atau orang Indonesia atau orang Pakistan atau orang lain, semuanya rasanya di awal sulit ya. Rasa yang pertama sulit. Titik pertama Ustadz Mansur itu mendapat perubahan drastis bahasa Arab itu di apa? Karena ada titik poin tertentu yang mengubah Ustadz Mansur dari kurang bisa menjadi sampai bisa banget. Titik di mana itu, Ustaz? يعني الشيء الذي ساعدني كثيرا. Iya, يقولون أن هو الحجر للقفز هكذا. ماذا نقول؟ هو النقطة الابتداء. الرسول قصته الدعوية نقطة الابتداء كانت في المدينة بعد الهجرة، انتشرت واتسعت بأوسع صح وأسرع. ما هي نقطتك الابتداء؟ نقطة الانطلاق ممكن نقول. انطلاق عفوا نقطة الانطلاق. أنا صراحة في اللغة العربية انطلقت بعدما تقريبا درست ممكن حوالي 7 شهور هكذا. 7 شهور. ثم بعدها أنا يعني فهمت اللغة العربية تحدثا وكتابة وقراءة. ثم بعدها أنا تعمقت واستطعت أن أدرس بلاغة واستطعت أن أدرس تفسير حديث، ولو كنت أشعر بالصعوبة في فهم التفسير والحديث لكن كنت أستطيع أن أتكلم أتحدث أقرأ وأكتب. Ya. Beliau ini bisa benar-benar lancar setelah 7 bulan kata beliau cerita ya. Tapi sebelumnya Ustadz Mansur apakah pernah belajar bahasa Arab kayak dulu sekolahnya apa Ustadz Mansur di Afghanistan? SMP umum kah? SMA umum kah? SMP umum. SMA umum juga. Di Afghanistan ada pelajaran bahasa Arab tidak di sekolah? Di sekolah ada tapi enggak kuat. Cuma belajar ini aturan bahasa Arab. Aturan grammar qawaid nahwu sharaf saja ya. Iya, cuma belajar sarf sedikit 2 tahun aja. Ada pengaruhnya lumayan membantu? Pasti ada ya? Nah, iya, tidak membantu sama sekali. Seperti mulai dari nol di Libya dulu. Kami cuma belajar di Afghanistan di kelas 5 sama 6, cuma 2 tahun.
Waktu Oh, itu kami kecil mm-mm. untuk kami itu sulit banget. 5, Langsung 6 kita masuk SD. SD ya. Nah, ya ini SMP ilmu tidak ada. SMP nggak Nggak ada bahasa Arab. ada. Belajarnya apa di SMP? Matematika, fisika gitu. نعم هذه الأشياء نعم ندرس هندسة Hmm. فيزياء كيمياء رياضيات مدى واحدة من القرآن الكريم ومدى علوم شرعية فقط SMA juga sama juga gitu. نعم Nggak ada bahasa Arab. enggak ada bahasa Inggris ada. Oh, begitu. Berarti seperti itu ya, Ustadz Mansur, backgroundnya seperti itu dan sekarang bisa seberubah ini. Dan hanya butuh waktu 7 bulan. Dan saya memang menjadi saksi karena saya bareng dengan beliau dari awal beliau masuk kampus Lipia sampai beliau lulus bareng dengan saya. Saya lihat memang 1 tahun pertama ada kesulitan, tapi setelah 1 tahun Ustadz Mansur benar-benar lancar. Ini bukti loh teman-teman ya, bahwa Ustadz Mansur ini bisa lancar berbahasa Arab. Bahkan kita bilang mereka yang pernah mondok pesantren di Indonesia 6 tahun lalu masuk Lipia belum tentu selancar Ustadz Mansur dalam berbicara bahasa Arab di kelas. Karena saya tinggal sekelas dengan beliau, banyak teman-teman yang dia sudah mondok bahasa Arab 6 tahun. Karena tidak pernah praktek, nggak pernah tawasul, nggak pernah sahih, mafi tawasul, la yatakallamun bil Arabiyyah nihaiyan, hatta fil fasl ma yatakallamun bil Arabiyyah. Di kelas Lipia pun tidak berbicara bahasa Arab dia. Suruh maju ke depan sama dosen berbicara bahasa Arab tidak bisa ya. Saya suruh maju ke depan dia bicara ngomong gitu ya. Tanpa kita menjatuhkan pihak-pihak tertentu, tapi kenyataan berarti walaupun dia belajar lama, kalau metodenya tidak tepat, kalau dia tidak praktek tawasul, ya tidak bisa. Ustadz Mansur dari 0 dalam waktu 7 bulan tadi beliau cerita, langsung sudah bisa menulis dengan lancar, berbicara juga alhamdulillah lumayan bisa, baca juga sudah lancar. Ini bukti nyata yang antum lihat sekarang, beliau tidak sampai 1 tahun sudah lancar berbahasa Arab. Tinggal kemudian ta'ammuk kata beliau, kemudian beliau perdalam masing-masing. Baik, di sini sudah banyak pertanyaan Ustaz, kita akan baca-bacakan sedikit, tapi ada yang mau live ini, saya bacakan dulu dari yang mau live ya. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum, izin live Ustaz, alhamdulillah mendengar pengalaman yang sangat menginspirasi kami untuk bisa, mohon doa untuk kami ya Ustaz, semoga Allah Ta'ala mudahkan ya amin ya rabbal alamin. Kita akan bacakan dari pertanyaan paling atas dulu ya Ustadz Mansur ya. Dari Marwan Hadid. Mengapa kuliah di Lipia Ustadz Mansur tadi? يعني أي كلية درسته؟ Ya, لماذا تدرس في معهد العلوم؟ منحة. منحة نعم أنا أدرس منحة. Tapi kan Ustadz Mansur mengajukan beasiswa atau dapat langsung tiba-tiba atau mendaftar dulu? Sekarang kalau orang asing nggak terima, sekarang sudah mahad ini khusus untuk Indonesia orang ya. Saya bicara tentang yang lalu, Yang dulu. Ya, saya daftar dulu ya di Lipia di mahadnya. Dan keluarga saya sebelumnya ada di sini. Dia di yang Indonesia. pendaftaran saya di sini ya. Dia juga kerja di kedutaan Afghanistan. Dia yang membantu untuk mengurus pendaftaran. Saya ya, dan juga dia udah pergi ke kedutaan Saudi minta dari mereka tolong gitu. Ini keluarga kami dari Afghanistan aslinya saya mau di Saudi di Riyadh Jamiatul Imam. Karena yani هذا المعهد فرع من جامعة إمام. Iya. Saya mau lanjut di Imam. جامعة إمام. لكن والله أنا قبلت هنا هم أرسلوني هنا. نعم. قبلت هنا جئت هنا. Alhamdulillah. سجلت saya udah mendaftar, kirim sertifikat, paspor, semua yani proses yang seperti kami pendaftaran di Universitas Saudi di Saudi ya. Baik. Ini sebelum kita lanjut pertanyaannya, Ustadz, izin saya di sini ingin share screen dulu untuk program di Kuba sendiri. Apa hubungannya Ustadz kalau dari tadi kok bahas tentang ini gitu ya? Kira-kira di Kuba itu ada enggak programnya ini Kuba, karena yang kita menyelenggarakan acara ini ya. Izin dulu sebentar Ustadz Mansur ya, kita share screen. Terlihat di layar ya?
Terlihat ya teman-teman ya di layar ya. Jadi di sini saya ingin izin share screen. Muncul di layar Ustaz Mansur? Wadih surah. تطلع عندك؟ نعم واضح ini surah. Surah موجودة. Jadi kita Nah. sedang lagi buka program teman-teman di Kuba sendiri. Ini izin saya untuk promokan sedikit. Program ini akan ditutup pada tanggal 31 Mei alias tinggal 3 hari lagi atau 3 hari lagi kurang ya sudah ditutup programnya, pendaftarannya. Dan ini nunggu buka lagi lama ya, mungkin 3 sampai 4 bulan lagi baru dibuka. Kesempatan yang langka, pengajar-pengajarnya juga dari alumni-alumni. Ada Madinah, ada Sudan, ada Libya juga, dan juga yang kelas lebih lanjut dari Mesir, S2, dan juga kuliah S3 Bahasa Arab di Arab Saudi. Jadi pengajar-pengajarnya kita nggak sembarangan, alumni-alumni S1 ya, S2, dan mahasiswa S3. Jadi udah rasa pengajar-pengajar dosen sebenarnya ini. Beliau-beliau ini kalau daftar jadi dosen Bahasa Arab di kampus manapun insya Allah bisa masuk ya, dengan kapabilitas mereka-mereka ini. Yang kita pilih memang para pengajar tadi, tidak sembarang pengajar ya. Kemudian untuk fasilitasnya kita sediakan di program ini yang khusus yang tidak ada di pembelajaran lain adalah kita punya presentasi audiovisual. Ya ini cuman aja di kami karena buatan kami sendiri. Jadi walaupun bukunya menggunakan buku yang terkenal Arabiah Benedek, Ustaz Mansur juga pakai buku ini ya, Arabiah Benedek ya, pengajarannya. Sebelumnya ya, tapi sekarang saya udah ganti karena mereka itu sudah lebih lancar kayaknya, udah mulai di buku silsilah Libya ya. Nah, silsilah itu memang buat yang lebih lanjut lagi paling enak pakai silsilah yang beliau dulu pakai juga. Alias kurikulum Libya, namanya silsilah Libya, kalau cari di internet ada ya PDF-nya juga. Itu buat yang tingkat lebih lanjut yang sudah dalam silsilah Libya. Kalau pemula-pemula biasanya Arabiah Benedek ini. Kita pakai buku ini dan kita punya metode tersendiri khusus terutama karena presentasi audiovisual ini kita sediakan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, alias ini pertama kali di kami, dan kita buat sendiri menggunakan aplikasi Google Slides, ya sehingga suara terdengar jelas, gambar terlihat jelas, dan ini buatan sendiri, ada lengkap dengan kunci jawabannya juga. Insya Allah akan berbeda pengalamannya dibanding semua program Kuba yang pernah kita adakan. Ini karena terbaru di Kuba ya. Kita buat sendiri untuk materinya. Dan ini terurut jenjang jilid 1 dan jilid 2 yang warna oranye dan hijau. Kenapa nggak ada yang 3 dan 4? Karena 3 dan 4 ini materi kuliah sebenarnya. Ini materi kuliah Ustaz ya. Sebenarnya ini materi, kalau antum lihat kitab Arabiah Benedek al-Juz' al-Thalith, ada aslan lil tullab al-jami'ah. Law qara'ta sah, la yunasib lil mubtadi'in wala al-mutawassitin. Ini tidak cocok kecuali untuk kuliah kalau yang buku biru dan merah itu. Sebenarnya. Oleh karenanya di beberapa lembaga atau universitas pakai buku yang biru dan merah ini. Bukan lagi pakai yang kuning dan hijau. Ini gambarannya untuk keterampilan yang dilatih memang kita seperti yang kita jelaskan menggunakan fokus daripada metode kalau bisa mendekati agak full berbahasa Arab gitu ya. Dan buku ini memang sudah digunakan di 1.500 lembaga di penjuru dunia. Lebih, bahkan mendapatkan penghargaan King Salman Global Academy Prize 2022. Dan ini berbeda konsepnya ABY karena dia menghafal kosakata tanpa terasa. Seperti lihat, wadih as-surah, Anda? As-surah wadih ya. Tidak pusing teori. Kama arafta al-Arabiah Benedek, ya Ustaz Mansur ya, tidak pusing kaedah-kaedah nahwu sharah, langsung praktek sehari-hari. Ini yang membedakan dia dari buku-buku lain. Kedua dia pakai metode ibu, kaifal tu'allim al-walad atau al-ibn wal-bint al-lughah. Guru ibu mengajarkan bahasa kepada anaknya kan seperti dengan metode yang kita dahulukan di ABY adalah dengan metode ibu tadi. Dan mendengar tadi tidak bisa saya jelaskan secara rinci di sini. Jelas dengan urutan si anak tadi diajarkan dari mendengar lalu berbicara baru membaca baru menulis. Membaca dan menulis itu pun masuk di kelas sekolah ya, di lembaga. Bukan di rumahnya biasanya, jarang. Ibu mengajarkan anaknya nggak langsung, "Nak, ini ayo kita ngaji sorof nahu." Nggak kayak gitu kan ya. Anaknya diajarin bahasa orang Arab ngajarin anaknya langsung nahu sorof ya Ustaz ya. Tidak mungkin. Atau disuruh baca buku. Si anak tadi diajarkan pelan-pelan melalui suara.
Lalu anaknya Satu disuruh lagi. mengulangi. Ini adalah metode yang dipakai di dalam kitab Arabiyah Benedai. Sebentar, ini ada suara-suara. Saya mute dulu, ini ada yang bersuara. Maaf. Nah, baik. Kemudian metode yang tadi juga digunakan secara interaktif, 2 arah, ada banyak latihan, audiovisual, muridnya dibikin aktif, jadi nggak sekedar ngomong doang gurunya ya, tapi murid-muridnya semuanya dibikin aktif alias dilatih. Gitu. Kita bilang bahwa guru-guru di Kuba ini tidak boleh hanya sekedar mengajar, tapi para guru indana al-mudarris wal mudarrib. Ya Syekh. Indana al-mudarris wal mudarrib, tadrib. Laysa tadris faqat, laysa al-ilqa faqat, walakin al-talib huwa يعمل وماذا نقول يتدرب كمثل تدريب كرة القدم تدريب الرياضة semua olahraga kan pakai pelatihan. Nah, kita bahasa Arab di sini kita jadikan seperti skill olahraga tadi yang dilatih, bukan sekedar diajarkan. Konsep ini belum pernah kita praktekkan sebelumnya di program-program Kuba, baru sekarang yang sebentar lagi ini kita adakan. Dan ini rincian-rinciannya bisa dicek di PDF yang pernah kita bagikan di Telegram maupun grup Kuba ya. Metode ini memang metode baru, tidak, kita akan menjaga metode lama yang masih bagus, tapi metode baru ini akan kita adopsi. Lengkap semua, ada video rekaman kelas 35 kali lebih kelas live atau mungkin 40 kira-kira 40 kali pertemuan. Ada video rekamannya, nggak perlu khawatir kalau misalnya lagi nggak bisa hadir, absen. Wa hadza min mumayyizat ta'lim an bu'd, ha? يوجد تسجيل. أما الأوفلاين هذا صعب، لو في تسجيل كيف نسجل هذا صعب. Ini mungkin keunggulan-keunggulannya para pengajar, bisa antum lihat para pengajarnya seperti yang terlihat di sini. Nah, untuk mendaftar nanti tinggal bilang kepada admin nomor ini. Adminnya di nomor berikut, bentar. 083186791165. Untuk biayanya juga insya Allah sangat terjangkau, kami buat di bawah harga para lembaga-lembaga kursus online lain, jadi harganya terjangkau sekali. Silakan dibandingkan dengan tempat-tempat lain, insya Allah termasuk paling murah, terjangkau. Dan kalau teman-teman misalnya tertarik untuk belajar dengan Ustadz Mansur, boleh juga. Ustadz Mansur boleh kirimkan di kolom chat nomor yang bisa dihubungi kalau mendaftar bahasa Arab dengan Ustadz Mansur, ada Ustadz ya? Iya benar. Online. Apakah boleh dikirim chatnya di kolom chat Ustadz Mansur kalau yang mau belajar dengan Ustadz Mansur? Nanti dikirim oleh Ustadz Mansur di kolom chat ya. Boleh antum nanti chat dengan beliau, tapi jangan di luar materi ya, nanti chatnya ya aneh-aneh ya. Nah, maksudnya al-ikhwa ربما في بعض الأخوات تراسلك تريد أريد أن أكون زوجة ثانية هكذا بعدين مشكلة. الله سامحك. Nah, yang mau belajar bahasa Arab, insya Allah saya mengajar sekarang bahasa Arab. Ini ya setiap waktu saya sibuk dengan mengajar bahasa Arab ya. Saya sekarang punya ya murid-murid ya mengajar untuk mereka. Tapi yang mau juga belajar sama saya, insya Allah bisa dia kirim pesan ke saya di WhatsApp, insya Allah kita akan nunazim, yani kita bikin kelas online atau offline, bagaimana dia mau, insya Allah kita lihat, bisa insya Allah. Nih, kalau yang mau dengan Ustadz Mansur, boleh di situ di nomor yang tertera di kolom chat ya, nanti disimpan dulu itu kontaknya kalau mau belajar dengan Ustadz Abdul Mansur Al-Afghani dari Afghanistan ya, boleh di chat, beliau bisa dipanggil Mansur ya, Ustadz Mansur. Kalau mau dengan Kuba, boleh juga dengan menghubungi admin yang tertera di layar. Untuk biaya nanti bisa dikomunikasikan ke admin. Begitu ya. Komunikasikan dengan admin. Untuk biayanya kita sudah bilang bahwa terjangkau dan bahkan bisa dicicil, teman-teman. Kalau mungkin terasa berat juga, dari Kuba juga mengadakan kelas-kelas gratis, ada, walaupun tidak sebanyak fasilitas yang disediakan di kelas berbayar. Tapi kita ada kelas-kelas gratis, insya Allah dimulai pada Juni ini, ada kelas-kelas gratis yang ringan-ringan ya. Terus juga yang berat-berat juga ada, kelas baca kitab, kita adakan juga praktek baca kitab gundul. Kemudian juga ada webinar-webinar gratis seperti yang kita adakan sekarang. Termasuk juga ada kelas yang lebih, madza naqul ya Syekh,
lebih penjurusan ya, ta'ammuk, yang mau memperdalam bahasa Arab juga ada, tapi dengan biaya yang terjangkau di website kubaplus.com. Itu juga kalau mau memperdalam di website kubaplus.com, itu juga di antara program kami yang ada di Kuba. Website itu bisa dibuka ya kalau ingin tahu. Tapi kalau yang mau mendaftar kursus baik privat ataupun kelas reguler yang tadi kita sebut, boleh diklik di website kursuskuba.com, di situ bisa dilihat rinciannya yang ada ya. Di dua website kami tadi. Baik, kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab seperti yang tadi diminta oleh Ustaz Mansur ya. Atau saya yang tadi memulai. Tadi Ustaz, kita langsung lanjutkan sedikit ya. Masih cukup waktunya Ustaz Mansur? Antum boleh minum-minum dulu, tashrab syai', ha? Ya, tashrab ya, syai'. Aw anta sha'im al-an? لا لست صائم، لست صائما، لكن إن شاء الله سأشرب إن شاء الله شيئا. Tadi yang bertanya kenapa Ustadz Mansur lebih milih Libya? Ini kan Libya Arab Saudi nih. Kenapa enggak mau ke Islamabad katanya? Ada universitas di International Islam Islamabad. Kan di sana pakai bahasa Urdu, bahasa Fustan atau apa gitu. Kenapa milih itu, Ustaz? Soalnya ilmu syariah, saya di awal mau belajar ilmu syariah. Ilmu syariah, kita nggak bisa mengerti ilmu syariah kalau nggak bisa mengerti bahasa Arab. Iya, saya punya banyak teman di Dioban. Tahu Dioban di Hind? Dioban itu sekolah atau universitas yang terkenal di alam Islam, di alam Islam. Tapi di sana semua belajar dengan bahasa Urdu, pakai bahasa Urdu, bahasa Hindia. Padahal ilmu syariat semuanya dengan bahasa Arab. Ya, di awal harap saya itu belajar ilmu syariah dan belajar sebelumnya bahasa Arab sampai bisa saya belajar ilmu syariah benar. Ya, karena ini saya dari awal mau belajar di negara-negara Arab. Mesir atau Saudi atau Tunis atau Aljazair. Ya, saya di awal mau belajar di negara-negara Arab, mau belajar bahasa Arab, setelahnya ilmu syariah. Karena kalau kami nggak bisa belajar ilmu syariah bagus, nggak belajar bahasa Arab bagus, tidak bisa mengerti ilmu syariah. Karena ini, ya, ini hadafi atau rencana saya atau kesempatan. Hadaf, ma makna hadaf? Tujuan saya dari awal ya. Tujuan saya dari awal. Ya, saya harus belajar bahasa Arab, setelahnya ilmu syariah. Ya. Baik, ini saya pindah pertanyaan lain. Kalau yang kira-kira pertanyaannya sudah terjawab dari materi yang disampaikan, nanti kita upload di YouTube ya, ini materinya. Video kita upload di YouTube ini Ustaz. Nanti bisa lihat di situ. Beliau juga punya channel YouTube ini Ustaz Mansur ini. Qanah YouTube. لكن قناة يوتيوب لكن ليست لتعلم اللغة العربية. Ya, beliau ada channel YouTube tapi bukan untuk belajar bahasa Arab. لكن تتكلم فيه باللغة العربية أو بالأفغانية أو فارسية. أنا عندي قنوات كثيرة. في واحدة من قناتي أتكلم بالعربية وفي الثانية أتكلم باللغة الفارسية. Beliau ada beberapa channel ya. Ada channel yang dengan bahasa Arab. Boleh antum ketikkan Ustaz namanya Ustaz channelnya. Nanti ada yang subscribe lumayan nambah 1 ya. Ada yang bertanya kuliahnya di Libya itu cabang Indonesia atau Afghanistan? Hanya ada cabang Indonesia ya, tidak ada cabang Afghanistan. Terus Ustaz Mansur ada yang bertanya tahapan belajar yang pas untuk pemula, buku panduan yang pas itu buku apa? Untuk pembelajaran awal menurut antum. يعني الكتاب الذي درسته أولا. yang antum lihat الذي ترشح ما الكتاب المرشح لك للمبتدئين ماذا يتعلمون؟ للمبتدئين يعني العربية بين يديك، هذا كتاب جميل. العربية بين يديك bukunya bagus, tapi soalnya kalau kamu mubtadi udah mulai baru belajar duanya يعني الجزء الأول والجزء الثاني. هذا أفضل شيء. ثم بعدها أدرس سلسلة تعليم اللغة العربية لمعهد العلوم. ابدأ بهذا. لأن أنا رأيت المجلد الثالث صعب قليلا، صعب. لو
مثلا تدرسها بدون القواعد ممكن، لكن القاعدة الموجودة في الجزء الثالث من كتاب العربية بين يديك هذا صعب قليلا لو أنت مبتدئ. نعم، لو أنت متمكن من اللغة العربية فلا بأس، يعني أو أنت لست مبتدئا وأنت ya, saya يعني terjemahkan. تفضل. Terjem ya. Beliau bilang Arabiyah Bain Yadaik jilid 1 dan 2 saja itu untuk belajar, kemudian dilanjutkan dengan silsilah Lipia. Silsilah Lipia itu lebih bagus memang kalau untuk lanjutan dibandingkan buku ABY jilid 3 dan jilid 4. Yang belum pernah mencoba silsilah Lipia mungkin akan memungkiri ya, tapi silahkan dicoba, nanti mengerti maksudnya. Karena memang buku silsilah Lipia malah sebenarnya untuk pemula cukup bagus, cuman dia banyak ya Ustaz ya. Al-kutub katsira jiddan wa hadhihi la tunasib al-awam, inma tunasib talab al-ilm. Nah, ini seperti tadi ada yang bertanya Ustaz. Apakah ada tips bagaimana membentuk lingkungan berbahasa Arab bagi ibu rumah tangga? Mada naqul bil Arabiyah ibu rumah tangga? Murabbiyah atau mada? يعني Murabbiyatul bait. البيت يعني نقول Umul bait. Umul bait. Yani ibu yang dia di rumah Mas ya, ibu Ya, rumah yani mau belajar bahasa Arab. Kaifa tunshi al-bi'ah al-arabiyyah li murabbiyatil bait atau murabbiyatil ailah. هذه صراحة تحتاج إلى مهارة، ini مهارة يعني هذه مهارة شخصية. Saya sekarang di rumah bicara bahasa Indonesia. Ya, sama istri sama anak-anak semuanya bahasa Indonesia. Saya tidak bicara dengan bahasa saya atau bahasa Arab. يعني هذا الشيء يحتاج إلى مهارة. لو أنت لك فرصة كثيرة يعني أو لك فرصة أكثر lebih rencana untuk ibu dia yang rumahnya ganti bahasa bisa ganti rencananya banyak karena kalau saya mungkin di pagi keluar malam balik saya nggak banyak sama anak-anak, tapi ibu dia yang tinggal sama anak-anak, dia yang bicara dan ibu itu bicara lebih sama anak-anak. Kalau ibu bisa bicara bahasa Arab sama anak-anaknya, akan suaminya bisa juga. Ya, karena yani ibu itu asli yani al-asas fil al-asas afwan fil bait hiya al-um. يعني أهم شيء الأم لو تعرف اللغة العربية فمن السهل جدا أن أهل هذا البيت يبدأوا يتعلموا العربية من الأم أو يستخدموا اللغة العربية في بيتهم. أنا عندي صاحبي إندونيسيين، الزوجة إندونيسية والزوج الصيني. الآن هم في البيت يتكلمون العربية. لماذا؟ لأن الزوجة البنت هي تعرف اللغة العربية. أما أنا الآن مثلا أنا أفغاني وزوجتي إندونيسية، بيتي كلهم يتكلمون بالإندونيسية وأنا أيضا أتكلم بالإندونيسية. لماذا؟ لأن الأم هي تؤثر على أنا الآن أترجم. Beliau cerita perbandingan dua keluarga sama-sama orang asing menikah dengan orang Indonesia. Ada Yahya sah sini? Yahya sih. Jadi teman Lipia ini ada dua menikah nih, beliau cerita ya untuk Ummu Hamzah ini pertanyaannya. Ustadz Mansur menikah dengan orang Bogor, wanita, tapi wanita Bogor ini tidak bisa berbahasa Arab. Teman kita Yahya, orang Cina, saya lupa nama Cinanya ya, Cina asli, dia menikah juga dengan Bogor Aidan atau Jakarta nasib? Bogor Aidan. Bogor juga ya. Dapat Bogor semua nih. Teman kita orang Yahya Cina dapat wanita Bogor. Tapi wanita Bogor tadi anak kampus Lipia bisa bahasa Arab. Maka kemudian karena Ustadz Mansur bahasa Indonesia enggak bisa bahasa teman istrinya enggak bisa bahasa Arab, keluarganya tidak hidup dengan bahasa Arab. Anak-anak Ustadz Mansur berbicara bahasa Indonesia karena di rumah Ustadz Mansur harus berbincang-bincang dengan istri pakai bahasa Indonesia. Betul ya? Sahih? Maka beliau bilang dalam keluarga yang menjadi madrasah untuk anak-anak
adalah ibunya. Sahih? Al-madrasah hiya al-um. benar. Al-madrasatul ula kama yaqulun, ha? Sahih. Orang-orang Arab bilang ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Berbeda dengan keluarganya Yahya Cina, teman kita yang orang Cina itu menikah dengan orang Bogor tapi dia itu bisa berbahasa Arab. Di rumahnya Ustadz Yahya yang Cina ini sehari-hari bahasa komunikasinya adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sehingga keluarganya tumbuh anaknya nanti dengan berbahasa Arab. Berarti ini kunci utama ya, para ibu biar semangat nih. Kalau mau memunculkan hal tersebut, memang harus pasangan suami istri ini tadi bekerja sama. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan Ustadz dari yang pernah belajar di Kuba. Saya lupa tadi, sebentar. Karena banyak banget. Apakah program ini sama dengan program yang daftar setahun kemarin? Berbeda, sama tetapi kita buat berbeda secara durasi pembelajaran, silabus, dan juga materi. Metode pengajarannya juga berbeda. Begitu, Ibu Andrianti. Tapi program yang mana dulu? Cuman tadi kita sudah bilang program yang AB ini adalah metode terbaru yang kita adopsi. Kita bahasakan ulang dan kita gambarkan ulang ya. Kita modifikasi ulang sedikit. Jadi berbeda sebenarnya. Tapi Ustadz, ini ada pertanyaan untuk Bu Andrianti tadi, semoga sudah terjelaskan. Bentar. Saya cari yang belum terjawab ya. Bagaimana praktek apabila hanya punya lingkungan bahasa Arab secara online? كيف تطبيق العربية وما عندهم بيئة عربية إلا أونلاين فقط. قال أن طبعا هناك فرق كبير بين الأوفلاين وأونلاين، فرق كبير بين المباشرة وعن بعد، التطبيق مختلف. ما توجيهك يا أستاذ؟ مثلا الآن صحيح هذا السؤال مهم أيضا. يعني أنت الآن ya, kalau kamu sekarang belajar sama satu guru pasti online, ha? Pasti online, private, mungkin private. Saya sekarang setiap hari saya waktu mengajar murid-murid saya bicara sama mereka. Saya gimana mengajar? Mengajar saya seperti saya bicara sama mereka. Ya, di dalam mengajar saya mereka bicara banget sama saya. Ini cukup untuk satu hari. Hampir saya setengah jam atau 45 menit atau 1 jam. Saya setiap hari sama mereka bicara. Ya, mengajar tapi bicara. Jadi ada tatbiq. Ini dia. Sama guru bisa juga. Coba banget sama gurunya bicara. Bicara, tanya. Kalau salah. Setiap hari kalau kamu 2 kali bicara sama guru, tanya, dan dia jawab. Ini tolong banget untuk kamu setiap hari 2 kali. Kamu jangan pikir ini sedikit atau ini kecil. Kata 1 kali aku itu tanya dari guru bicara sama saya 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau lanjut setiap hari, ini sesuatu besar banget di dalam satu bahasa atau manfaatnya sangat besar banget. Yani mungkin ma'al ustaz tutabbiq mubasharatan. Idenya juga bagus ini Ustadz Mansur, bagaimana nanti suatu saat kita buat grup ya, mewadahi teman-teman, grup di Telegram mungkin nanti ya. Jadi teman-teman bisa mengadakan video chat sendiri, ngobrol nanti dengan sesama ikhwan, sesama akhwat, terus bisa ngobrol-ngobrol bahasa Arab sehari-hari di grup tersebut. Hakadha sah? Hadza ahsan, ijtima' online, haula ya'qidun bi anfusihim fil majmu'ah wa ahyanan yujad ustadz yushrif ala hadhihi liqa'at. Mungkin bisa diadakan nongkrong bareng di online gitu ya. Teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol bahasa Arab, memang di Kuba sudah diadakan, tapi per bulan sekali aja yang kita adakan. Tapi teman-teman mungkin nanti kita fasilitasi, kita wadahi. Cuman kenapa enggak kita buka di WA, grup WA yang Kuba umum ini enggak dibuka? Karena biasanya diisi dengan promosi. Bahkan banyak yang melapor ke saya diminta-mintai donasi. Jadi nomor-nomor yang di grup WA Kuba itu dikumpulin sama orang-orang minta donasi. Lalu nanti diserang tuh. Mohon maaf ya saya pakai bahasa serang karena cukup mengganggu teman-teman. Minta donasi ini tadi bertubi-tubi masuk ke kita, bahkan nomor kita disimpan dengan tanpa izin kita.
صحيح يا أستاذ منصور. في أشياء تأتيك تطلب تبرعات، هذا كثير صح، يأتيك إلى واتساب، وهذا أيضا تأتي إلى الإخوة في مجموعات، ولذا لا نفتح المجموعة للحوارات في الداخل، دردشة مغلقة، chat tutup chat. Kecuali di Telegram kita bisa, karena di Telegram bisa dimatikan semua spam-spam tadi. Begitu ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa silahkan join di grup Telegram Kuba. Cek di Telegram bagi yang bertanya, join di situ. Di Telegramnya di mana Ustaz? Di Telegram di sini ya. Saya share dulu Telegramnya. Insya Allah kita wadahi memfasilitasi adanya lingkungan berbahasa Arab secara online. Sementara begitu ya, ini saran yang bagus dari Fadilah. Untuk yang bertanya cara mendaftar ikut kursus sudah saya letakkan itu ya, baik untuk Ibu Dr. Suci Nurul Andini, begitu juga untuk yoga, dan tadi ada yang bertanya-tanya tentang program kursus, sudah saya lampirkan pendaftaran sebelum 31 Mei 2023 di nomor chat Ustadz Yusuf Abdurrahman sebagai admin kursus kami. Baik, banyak sekali pertanyaan masih Ustadz, tapi takut waktunya mengganggu daripada antum. Ustadz Mansur mengambil waktunya yang banyak. Apakah mau dibolehkan ada pertanyaan lain ini? Tafadhal, man indahu soal, silakan. Silahkan. Mungkin ada yang mau dengan suara Ustadz. Teman yang mau bersuara, teman-teman silahkan. Ada yang mau bertanya dengan suara? Kita persilahkan. Langsung menyalakan mic saja, enggak apa-apa. Kalau tidak ada, di sini ada yang bertanya Ustadz, apakah ada camp singkat seperti kampung Inggris saat liburan sekolah? Yakni, kalau ini beliau tidak terlalu tahu Indonesia ya, maksudnya ada lokasi kampung berbahasa Arab, qaryah fiha bi'ah Arabiyah. Indana mawjuda ya Ustaz Mansur fi Bogor, ada kampung bahasa Arab bisa, itu salah satunya yang terkenal ya. Kampung bahasa Arab bisa, tapi saya kurang tahu rinciannya gimana di sana. Ada juga kursus-kursus bahasa Arab di Pare, itu juga menyediakan beberapa lembaga. Cuman saya khawatir kalau di Pare itu, di Pare Kediri ini kurang bagusnya, di sana banyak ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Nah, ini tidak bagus. Fi ikhtilat katsir ya Syekh. Bainar rijal wan nisa. في بعض الأماكن هذه في كديري لكن هناك بيئة عربية أصلا هناك سكن هناك موفر كل شيء في بوغور. نعم وفي بوغور أيضا kampung bahasa Arab bisa. Insya Allah kita Kuba akan membuat suatu saat kalau memang sudah Allah mudahkan lokasi-lokasi yang bisa mengadakan karantina ini. Ada juga, saya langsung sebutkan saja, ada karantina bahasa Arab biasa diadakan oleh Darul Lughah Aceh. Ini teman-teman, saya mendukung dan mensupport daripada lembaga-lembaga bahasa Arab lain. Saya tidak kemudian, oh ini pesaing saya, oh ini rival saya. Saya tidak melihat mereka sebagai rival. Mungkin disebut bisnis apa segala macam, tidak. Antum silakan mau ikut ke lembaga lain, tidak ada masalah. Itu antum ikut di Darul Lughah Aceh ada karantina bahasa Arab, bagus. Antum ikut di kursus bahasa Arab di Pare ada beberapa, cuman saya ingatkan baik-baik ada ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Atau di kampung bahasa Arab bisa yang ada di Bogor, silahkan, tafadhal. Antum ikut yang manapun yang cocok dengan antum, kita beritahu. Banyak bahkan yang daftar-daftar saya alihkan ke lembaga lain, silahkan tafadhal ikut ini, ikut ini. Jadi teman-teman ini hanya opsi saja. Bagi yang mau ikut tafadhal, tidak mau silahkan. Ini dari dokter ya, pertanyaan dari tabibah ya Ustaz Mansur. Fi tabibah tas'al. Bagaimana tipsnya belajar bahasa Arab untuk seorang ibu yang bekerja, sekolah dan mengurus anak? Minta tips pembagian waktunya. Yani yas'al كيف هذه الأم هي تعمل طبيبة وأيضا تدرس دراسة أكاديمية أظن وأيضا تدبر أمور الأولاد كيف تنسق الأوقات وتجعل بعد الوقت لتعلم العربية. نعم، أنا في الأول أنا أشرت إلى هذا. الإنسان لو عنده عزم قوي، يعني إرادة قوية، لو هو يريد بقوة برغبة جدا هذا الشيء لا يمنعك، يعني أو لا تمنعك الصعوبات في حياتك. يعني لسنا بحاجة إلى تعليم، يعني
يعني إلى تعليم اللغة يعني نعطيها يعني مثلا أوقاتنا كثير، لسنا بحاجة أن نعطي للغة يعني مثلا ساعات أو يوميا، لا، اللغة تحتاج منك فقط ممكن يوميا نصف الساعة أو ساعة، لكن بشكل مستمر كل يوم. نصف الساعة كل يوم. Ini jawaban beliau saya terjemahkan ya. Astadzin li terjematiha. Kay la ansa law tatakalam kathiran ana nasit asya. Nah, terjemahnya begini, beliau bilang tidak butuh lama-lama belajar sehari itu, cukup setengah jam saja. Saya sebentar ya, bilang. Tapi terus-menerus. Kama fi hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul amali ma qalla wa afwan. Ma dama wa in qalla. Khairul amali ma dama wa in qalla. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik amal perbuatan itu yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Ibu tadi problem seperti itu bisa ditangani dengan belajar singkat ya Ustaz Mansur ya. Fi syai' akhar? لا هذا إن شاء الله يعني يكفي. عليها أن تستمر وتداوم، يعني تداوم وتستمر ولو قليل جدا يوميا، إن شاء الله تستفيد. يعني هذا إن شاء الله في علم كثير يعني يا أخي الكريم. يعني أنت الآن مثلا كل يوم تدرس نصف ساعة، هذا يوميا هكذا تقريبا في الأسبوع يصبح يعني أكثر من 6 ساعات. 6 ساعات في الشهر كم هذا؟ يعني اللغة تأخذ منك وقت وتحتاج استمرارية. إن شاء الله بنصف الساعة يعني أنت تدرس 7 شهور كل يوم نصف ساعة، هذا شيء كبير جدا. Iya, boleh itu dengan metode tadi, dengan belajar setengah jam cukup. Saya kasih gambaran, saya juga lagi sedang belajar fikih Syafi'i, madhab Syafi'i. Ana aydan aqus qissat ya Syekh Mansur anni ja'altu waqti nisf sa'ah kull yawm ba'da al-maghrib, bain al-maghrib wal-'isha. Bain al-maghrib wal-'isha aj'aluhu في دراسة الفقه المذهب الشافعي عند بعض المشايخ online. Saya menyiapkan waktu saya selalu setengah jam antara maghrib dan isya saya pakai fokus hanya untuk belajar fikih mazhab Syafi'i dengan para masyayikh secara online. Saya rutinkan ini setiap hari alhamdulillah. Kecuali ada keperluan keluarga, keperluan acara, itu saya tidak lakukan. Tapi rutin antara maghrib dan isya saya lakukan itu. Antum bisa pilih waktu-waktu singkat ini atau ba'da subuh, ba'da al-fajr hada, waktu faragh kathir, sah? Atau qabla an-naum qalil. Atau dengan metode fi turuq mu'asirah hadithah مثل musyahadat al-kartun, musyahadat al-film, menonton video-video seperti video kartun atau film tentu allati hiya la tukhalif syariah, la tukhalif usul al-Islam طبعا. Film-film atau video-video kartun yang tidak menyelisih syariat Islam ditonton, yang berbahasa Arab itu tadi banyak sekali tersedia. Banyak sekali tersedia. Itu juga menjadi metode lain. Saya أيضا يا أستاذ منصور هل عرفت بعض المفردات باللغة الكورية؟ الكورية لا. ربما تسمعها من الناس بجوارك أو كذا، أو لغات أخرى تتعلمها بدون كتاب لكن تسمع من الإخوة. نعم بشتو. نعم لغة البشتو في أفغانستان. أنا كنت أتحدث بها إلى الآن، يعني أفهم فيها أشياء كثيرة، فقط أحتاج أن يعني أمارسها أسبوع فقط. كنت سابقا أمارسها بشكل يومي بدون أني أدخل مدرسة أو بدون أدخل أي شيء، فقط أفهمها وأتحدث بها لكن لا أستطيع أكتبها. Beliau juga belajar bahasa Pashto, bahasa Fastun tadi, Fastun ini. Beliau dengan sekedar mendengar, tidak pernah belajar buku, tidak pernah belajar, tapi sering mendengar itu tadi, kemudian bisa. Seperti cerita saya tadi, saya bisa berbahasa Madura karena sering mendengar orang berbicara bahasa Madura. Baik, cukup mungkin sekian dulu Ustaz, karena sudah berjalan hampir 1,5 jam, sa'ah wa nisf takriban. نشكرك على هذا الإلقاء. طبعا هناك سؤال آخر من الإخوة تسأل، هي ربما سؤال أخير لا بأس، هي الأم مربية البيت، أم البيت وعمرها 42 سنة، تريد هل ممكن لها أن تتعلم العربية ولكنها لم تدرس في أي مدارس من مدارس إسلامية، هل ممكن؟ نعم، لماذا لا يمكن؟ إن شاء الله يمكن ما دام إنسان حي
يمكن له تعليم يعني. أنتم انتبهوا يعني أنتم انتبهوا ولا تفكروا أن العلوم فقط هي موجودة في المدرسة، لا، يعني العلم له طرق كثيرة جدا، فهمت؟ يعني ليس العلوم فقط في المدرسة أو في الجامعة، لا، أنت تستفيد أو أنت تستطيع أن تتعلم بدون أن تدخل المدرسة أو بدون أن تكون في الجامعة، فهمت؟ العلوم لها كثيرة، ولكن المدرسة أو الجامعة هي طريقة من طريقة التعليم، فهمتم؟ نعم Ya, تستطيع أن beliau تدرس. bilang نعم. mungkin sekali. Bukan tidak mungkin, saya Ustaz. Mungkin sekali. Dan ilmu, kata beliau, itu tidak terbatas di sekolah. Justru ilmu tersebar di mana-mana. Ada banyak jalan menuju ilmu. Maka ibu rumah tangga berusia sekian masih sangat mungkin. Ceritanya tadi kita ceritakan Ustadz Abdul Mansur sendiri tidak pernah sekolah di pelajaran bahasa Arab kecuali kelas 5 dan 6 SD. Langsung belajar bahasa Arab di kampus, 7 bulan selesai langsung bisa. Kenapa kok bisa? Sehari-hari dipakai, sehari-hari berkomunikasi. Belajarnya juga dengan metode yang tepat. Begitu ya. Jazakumullahu khairan, terima kasih banyak. Ini juga hadir bainana aidan ba'duhum syurtah. Sah yahdurun indana, ba'duhum atibba. Masya Allah. Bagian di sini yang hadir ini ada dokter, ada polisi, ya. Macam-macam backgroundnya. Mereka semua ingin belajar bahasa Arab. Saya sudah bilang berkali-kali teman-teman, bahasa Arab ini investasi selamanya. At-tanmiyah al-abadiyah. Sahih. Sahih? هي التنمية للآخرة. الآن الناس ينمون أموالهم في أشياء محرمة وفي أشياء مكروهة. invest، عرفت investation صح؟ نعم. فساد يعني. تنمية صح بالعربية؟ صحيح. Investasi kita, investasi kebanyakan untuk dunia. Uang dipakai untuk bangun ini, bangun itu, beli mobil, beli ini, beli itu. Saya bilang kepada teman-teman sekalian, bahasa Arab ini investasi selamanya. Antum bisa sebagai skill. Ini bukan sekedar maklumat, informasi yang pergi dan hilang. Tapi dia skill yang hidup dalam tubuh antum. Dan ini akan berfungsi selamanya, saya bilang ya. Ini akan mengubah hidup antum ke depannya. Nah, antum tinggal berani atau tidak untuk menuju perubahan ini. Ini akan investasi selamanya sampai akhirat. Itu ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan, kata-kata dari saya. Astaghfir minkum ya Ustaz Mansur fi akhta' indi. Taban hada min ghairi 'amd minni, laysa 'amdan yani. Wa rubbama kalimatuk al-akhirah qabla an nakhtim. طيب أنا أيضا بدوري أشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. أنا تشرفت جدا أن اليوم أنا حضرت والتقيت بكم وتعرفت عليكم، يعني هذا فخر لي والله. أنا أعتز وأفتخر بهذه الحلقة. جزاكم الله خيرا، وأنا أعتذر لو عندي أي خطأ. الله يحفظنا جميعا ويبعدنا عن كل شر ومرض. جزاكم الله خيرا. وجزاكم khairan. Teman-teman juga bisa kalau mau bertemu, antum tinggal di mana Ustaz Mansur? Di Bogor? Cilengsi. Cilengsi. Lebih tepatnya mungkin nanti bisa lewat chat WA tadi ya. Di mana? Kota Wisata. Kota Wisata. Radio Raja, kalau dengar namanya dekat Radio Raja. Dekat Radio Raja Masjid Al-Barkah. صلي هناك. نعم أحيانا أصلي هناك لكن بيتي قريب. نعم. Beliau di daerah situ mau praktek bahasa Arab kan? Sehari-hari ngobrol, datang ke sana ya. Di tempatnya Ustaz Abdul Mansur Hamidi, Cilengsi, Kota Wisata. Jazakumullah khairan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz Mansur. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman sudah pada hadir di sini ya. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum.